Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam Om Swastiastu. Jadi kenapa bimbingan teknis ini sengaja dari Biro GTK Setmilpres mengadakan pada prinsipnya terjadi permasalahan dalam penganugerahan atau pemberian gelar tanda jasa dan tanda kehormatan itu hampir 26%. 26% itu dari usulan yang masuk ke Presiden melalui Dewan Gelar itu mencapai 26% TMS atau tidak memenuhi syarat. Adapun dari permasalahan itu disebabkan karena beberapa faktor. Di sini terdapat 6. Yang pertama adalah adanya kurangnya masa kerja, kemudian berkas yang tidak lengkap dan hasil scan dokumen tidak jelas atau buram, kemudian lampiran usulan masih ada dalam bentuk PDF, padahal di surat edaran GTK itu sudah disebutkan secara detail filenya seperti apa, ukurannya seperti apa. Kemudian yang keempat, itu adanya double usulan dari kementerian lembaga lain atau ada 2 kementerian yang mengusulkan. Kemudian ini ada NIP, NIK yang tidak valid. NIP atau NIK atau juga mungkin NRP yang tidak valid. Jadi begitu dicek itu, dia akan langsung drop, istilahnya tidak memenuhi syarat. Kemudian yang keenam, ini masalah tanda kehormatan, itu ada yang sudah diajukan, kemudian diajukan kembali, atau ada dia pernah dapat yang lebih tinggi, misalnya Satya Lencana 24 tahun, dia masih minta yang sebelumnya, yang 8 tahun atau 16 tahun. Jadi permasalahan-permasalahan itu yang menghambat pekerjaan, atau istilahnya ini luar biasa ya, luar biasa sampai mencapai 26% itu TMS. Nah, ini adalah rekapan data dari 10 tertinggi yang sering-sering TMS. Makanya tadi saya ingin menyapa dari BRIN, kemudian dari Kumham, dari Kementerian Perhubungan. Ini menjadi catatan kami di Biro GTK, ya. Ini tertulis di sini dari Kepolisian RI itu mencapai 27%. 27% itu dari TMS sampai 24.000. Kemudian Kementerian Dalam Negeri itu bisa TMS sampai 2.000. Nah, sehingga ini menjadi, saya anggap penting kita untuk melaksanakan coaching ini, gitu. Dan harapan saya nanti selesai, para rekan-rekan sekalian yang mengikuti kegiatan ini dapat mengerti, sehingga kedepannya 26% itu ya akan menurun. Next slide. Nah, ini dari 10 persentase dari yang TMS. Kalau besarnya dikarenakan mengajukannya sedikit, itu sampai 27%, ya rata-rata antara 27 dan 26. Tak lupa juga saya sampaikan di sini, nanti satu hari ini akan disampaikan secara teknis bagaimana cara membuat usulannya, kemudian bagaimana formatnya, bagaimana untuk mengirimkannya, koordinasinya akan disampaikan secara detail. Mungkin itu saja sekilas sebagai pembuka hari ini. Saya ucapkan selamat mengikuti bimbingan, sehingga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Biro Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan,
Laksamana pertama I Bayu Kuncoro SEMM CHR MPM. Terima kasih telah membuka BIMTEK ini, walaupun beliau sedang melakukan tugas. Terima kasih Pak Karo. Yang saya hormati pejabat dan pegawai di lingkungan Biro GTK yang mengikuti secara luring, dan Bapak Ibu semua dari kementerian lembaga yang telah mengikuti BIMTEK ini. Pada kesempatan ini saya akan melakukan evaluasi usulan GTK dan rencana kebutuhan. Nah, ini kita mulai dari dasar hukum untuk pemberian gelar tanda jasa dan kehormatan, yaitu pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 35 Tahun 2010, kemudian ada PP Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan GTK, mungkin sudah hafal semua nih ya. Kemudian ada Permen Sesnek Nomor 5 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Sekretariat Negara. Nah, di sini ada SEDGTK Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022. Yaitu tentang tata cara pengajuan usul GTK serta pencabutan tanda jasa dan tanda kehormatan. Nah, di sini saya akan mereview atau merefresh saja tentang SE yang Bapak Ibu sudah diterima, dengan harapan nanti dengan saya sebutkan permasalahan-permasalahan di SE ini ke depannya bisa mengurangi kesalahan lagi. Lanjut. Yang pertama di SE itu kita ventaris, yaitu ada kesalahan pertama, yaitu ada surat administrasi dokumen dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam surat usulan, baik dalam bentuk cetak, hard copy maupun file dan atau soft copy. Nah, ini keterangan di sini saya tuliskan ada yang hanya mengirimkan soft copy-nya saja. Nah, ternyata setelah dari Kementerian KL itu mengirim soft copy, ternyata tidak mengirimkan hard copy-nya, sehingga usulan belum bisa kami proses. Kemudian ada juga yang kedua, surat usulan dan lampiran nama ditandatangani oleh Menteri, pimpinan lembaga negara dan atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, serta dibubuhkan cap instansi atau sesuai mekanisme pendatanganan elektronik yang tersertifikasi. Kenyataannya masih ada lampiran surat tidak ditandatangani oleh pimpinannya, atau surat dan lampiran tidak ditandatangani oleh menteri atau pimpinan lembaganya, sehingga usulan kita kembalikan lagi, sehingga memerlukan waktu yang sangat lama. Kalau sampai usulan harusnya sudah bisa diproses, kita kembalikan lagi. Yang ketiga adalah surat usul ditujukan kepada Presiden melalui Dewan GTK, Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Tapi ada juga yang masih hanya ditujukan kepada Ketua Dewan GTK atau yang lain. Ini juga masih sering kita temukan usulan ini, sehingga juga kita kembalikan lagi. Nomor 4, surat usulan, lampiran nama pada usulan dan kelengkapan administrasi, baik berupa dokumen fisik maupun digital, diserahkan secara bersamaan saat surat usulan dikirimkan. Di sini juga kadang-kadang kita menerima hanya dokumen digital tidak diserahkan secara bersamaan. Surat usulan tidak dikirimkan via pos atau jasa pengiriman, tidak bisa dikonfirmasi. Kita mengharapkan ini usulan bisa disampaikan secara bersamaan, jangan hanya mengirim secara digital tapi hard copy-nya tidak dikirimkan. Ini sama saja, ini usulan akan kita kembalikan atau tidak diproses. Nomor 5, satu surat diajukan untuk satu tanda kehormatan apabila ada usulan 2 tanda kehormatan atau lebih, agar diajukan dengan surat terpisah. Kenyataan juga masih ada usulan beberapa tanda kehormatan diajukan dalam satu surat. Nah, kita mohon nanti kalau ada
ada 2 usulan tanda kehormatan itu menjadi 2 surat, atau kalau 3 tanda kehormatan ya bisa 3 surat dengan digabung satu surat, karena kita prosesnya ini agak berbeda, karena ada yang uren jasa dan ada yang tidak menggunakan uren jasa. Kemudian kementerian atau lembaga yang memiliki aplikasi internal dalam menyampaikan berkas usulan. Ini surat dan lampiran fisik tetap dikirimkan, jangan sudah melalui aplikasi, hard copy-nya juga tidak dikirimkan. Dan mohon diberikan linknya untuk membuka akses dari aplikasi tersebut, sehingga kita bisa langsung memproses usulan tersebut. Lanjut. Nah, ini batas waktu usulan. Kalau untuk tanda jasa dan tanda kehormatan bintang dalam rangka HUT RI di Istana Negara, kita kasih batas waktu sampai 17 Mei. Sedangkan untuk gelar pahlawan nasional, kita batasi waktu sampai dengan 10 Agustus. Terus untuk hari besar nasional atau HUT instansi, kita perlu waktu 5 bulan sebelum waktu diacarakan. Begitu juga dengan yang memuat uren jasa dan atau acara yang penyempatan menghadirkan presiden. Ini kita perlu waktu 5 bulan sebelum waktu diacarakan. Dan untuk usulan yang lebih dari 15.000, ini biasanya ke Mendagri, kita perlu waktu sama, ini 6 bulan sebelum waktu diacarakan. Nanti bedanya kalau yang 15.000 kita perlu waktu 6 bulan. Ini juga di SE juga disebutkan batas waktunya, yaitu di lampiran huruf E surat edaran nomor 1 tahun 2022. Di situ sudah dijelaskan bahwa Kementerian A atau itu sudah ada kita sudah buatkan kolomnya paling lambat kapan, situ ada semua itu. Ini batas waktu pengusulan, batas waktu ditentukan mulai dari surat usulan, lampiran nama pada usulan, dan kelengkapan administrasi baik berupa dokumen fisik maupun digital diterima secara bersamaan secara lengkap, bukan berdasar tanggal surat. Nah, ini biasanya nih kementerian lembaga ini dasarnya tanggal suratnya, padahal kita menghitungnya setelah surat berikut kelengkapannya diterima di Puspel atau di Biro GTK, tidak berdasarkan surat masuknya. Jadi surat kita terima. Yang kedua, usulan gelar tanda jasa berupa medali kepeloporan, medali kejayaan, dan medali perdamaian, serta tanda kehormatan berupa bintang Republik Indonesia, bintang Mahaputra, bintang jasa, bintang kemanusiaan, bintang demokrasi, dan bintang budaya Parama Dharma, yang pemberiannya dilakukan pada peringatan Hari Kemerdekaan, atau ini usulan bintang sipil ya. Ini diajukan paling lambat, apabila terlambat, yang kita tentukan tadi di atas, yaitu 17 Mei, maka usulan harus diusulkan kembali apabila terlambat waktu mengusulkannya. Jadi kita di sini tidak akan memproses kalau tidak ada surat yang terbaru lagi. Nomor 3, apabila usulan tanpa mencantumkan tanggal atau acara penyempatannya, maka proses penyelesaiannya mengikuti proses reguler. Nah, mohon ini diperhatikan kalau memang untuk usulannya untuk hari-hari besar, mohon dicantumkan sehingga prosesnya bisa selesai tepat waktu apabila usulannya 5 bulan sebelum acara diacarakan, atau yang 15.000 tadi 6 bulan sebelumnya. Mohon itu dicantumkan untuk dalam rangka acara HUT RI atau Hari Korpri atau Hari Pahlawan. Jelas di situ, atau instansinya. Nomor 4, untuk tanda kehormatan dalam rangka hari-hari besar nasional atau hari ulang tahun instansi, usul tanda kehormatan memuat uren jasa dan usul tanda kehormatan yang jumlahnya lebih dari 15.000 orang. Ini apabila terlambat akan mengikuti proses reguler atau tidak akan sesuai dengan waktu yang dimintakan, sudah dijelaskan di depan tadi. Nah, kita menginjak ke rencana
kebutuhan, ini juga mohon diperhatikan. Ini kita sudah merekap dari beberapa kementerian lembaga. Ini contohnya kayak ada dari BPK, ini rencana kebutuhannya 1040, ternyata realisasinya hanya 227, berarti sisa 813. Ini contoh seperti ini. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri, ini banyak sekali nih. Selisih yang sangat signifikan, ini pemborosan anggaran sebenarnya kalau saya hitung dari selisih ini. Nah, mungkin itu yang kita sampaikan. Ini mungkin rekan-rekan sudah tahu semua tentang pelayanan di Biro GTK. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Yeni Sarevina yang nantinya saya akan ngejelasin terkait pengecekan usulan tanda kehormatan khususnya Satya Lencana dengan masa kerja. Contoh masa kerja di sini itu seperti Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun bagi ASN, dan Satya Lencana Kesetiaan dan Pengabdian bagi TNI Polri. Yang pertama adalah permasalahan formatting yang sering kita dapatkan itu masih ada teman-teman sekalian yang masih ada kesalahan formatting. Yang pertama itu format surat usulan dalam lampiran, yang kedua format Excel, yang ketiga itu sorting dan data usulan. Terkait penyelesaian format surat usulan dalam lampiran itu ada 4, tujuan surat, yang kedua rincian jumlah usulan berdasarkan jenis tanda kehormatan, yang ketiga rencana panugrahan, dan keempat penandatanganan surat dalam lampiran. Bapak Ibu bisa lihat di layar masing-masing ini merupakan contoh surat usulan yang kita bisa lihat ini diwarnai kuning. Mungkin Bapak Ibu bisa lebih diperhatikan lagi. Yang pertama di sini ada tanggal, tapi kami buat di sini bulan Mei apabila panugrahannya itu di tanggal 17 Agustus 2023 sesuai dengan SE nomor 1 tahun 2022 untuk pengusulan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya itu 5 bulan sebelumnya. Maka Bapak Ibu harus lebih perhatikan lagi terkait pengiriman surat berdasarkan tanggal. Dan perihal di sini juga permohonan pemberian tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya atas namanya adalah nama pertama di lampiran. Misalkan di contohnya itu Mbak Mariko, DKK, sebanyak jumlah dari total di dalam lampiran. Misalkan di sini 7 orang. Kemudian di tengah adalah kontennya, bisa disebutkan secara rinci. Contoh di sini yang pertama, Satya Lencana 3 orang. Yang kedua, Karya Satya 22 orang. Yang ketiga itu 2 orang. Dan yang terakhir ini adalah penandatanganan oleh Kepala Menteri ataupun Kepala Lembaga dengan tanda tangan dan cap. Tidak hanya di surat saja, tapi di lampiran pun harus diwajibkan ada penandatangan oleh menteri ataupun kepala lembaga dengan tanda tangan dan cap. Dengan menyesuaikan format data pada Excel bisa melakukan pengecekan lebih rinci terhadap surat yang akan dikirimkan. Penyesuaian format di sini ada 9. Yang pertama itu nomor urut usulan, nama lengkap dengan gelar akademis, NIP 18 digit khususnya untuk ASN, NRP untuk polisi dan TNI, yang keempat pangkat, dan yang kelima jabatan, yang keenam jenis tanda kehormatan yang diusulkan, yang ketujuh adalah TMT pengangkatan pertama dan format khususnya TNI Polri dengan pertama hari, bulan, dan tahun, yang kedelapan provinsi unit TK 1, yang ke-9 kabupaten kota unit TK2 khususnya ini untuk usulan dengan jumlah usulan lebih dari 15.000. Berikutnya ada terkait nama lengkap dengan tipe data teks. Yang perlu diperhatikan dalam penulisan nama adalah yang pertama adalah capital each word dan penulisan gelar pendidikan sesuai dengan ijazah calon penerima. Perlu diperhatikan juga titik dan koma. Contoh adalah kesalahan yang sering terjadi yang kami terima
Nah, contoh di sini yang salah adalah penulisan nama seharusnya itu capitalize is words. M yang besar dan S yang besar, koma S titik P titik I. Yang kedua contohnya, ya, penulisan gelar kurang tepat, seharusnya torang papahan, koma S titik koma M titik F titik P. Selanjutnya ada terkait jabatan dengan tipe datanya seharusnya teks. Yang perlu diperhatikan adalah jabatan disertai dengan unit kerja dan nama instansi yang dengan diperhatikan yaitu dua karakter gabungan antara pangkat dan jabatan itu 228 karakter. Apabila unit kerjanya panjang atau nama instansinya panjang, Bapak Ibu bisa dipersingkat. Kesalahan di sini adalah double unit. Di sini disebutkan Direktur Rumah Khusus, Direktorat Rumah Khusus, Ditjen PR, Kemen PUPR. Seharusnya adalah Direktorat Rumah Khusus, Ditjen PR, Kemen PUPR. Ini contoh yang kedua. Yang terjadi adalah jabatan kurang lengkap karena di sini hanya menyebutkan arsip alis ahli utama, seharusnya disebutkan juga unit kerjanya. Contohnya di sini adalah arsiparis ahli utama Direktorat Restorasi Arsip, Andri nama lembaganya. Selanjutnya terkait sorting data usulan. Yang pertama di sorting itu adalah yang unit tingkat 1 itu provinsi dan unit tingkat 2-nya kabupaten kota. Ini dikhususkan untuk jumlah usulan lebih dari 15.000. Dan yang kedua, jenis tanda kehormatan diurutkan berdasarkan masa kerja terlama terbaru. Dan yang ketiga adalah pangkat, dari pangkat tertinggi sampai hingga pangkat yang terendah. Permasalahan yang terjadi adalah satu, berkas tidak lengkap atau tidak ada. Yang kedua, NIP tidak valid. Yang ketiga, masa kerja kurang. Yang keempat, rangkap usulan. Dan yang kelima adalah surat diberikan tanda kehormatan sesuai usulan ataupun di atasnya. Untuk menghindari dari berkas tidak lengkap, maka Bapak Ibu harus membuat DRH, SK CPNS, SK pangkat, SK jabatan di merge dalam satu PDF. Apabila Bapak Ibu tidak menyampaikan ataupun berkas tersebut tidak terbaca, maka calon penerima itu dianggap berkas tidak lengkap ataupun tidak ada. Kemudian dalam penyampaian berkas pun harus dihitung antara jumlah lampiran dengan jumlah di dalam flash disk ataupun email harus sesuai dengan surat yang diusulkan. Maka perlu kembali dicek jumlah file sebelum dikirimkan ke kami. Proses pengecekan data usulan yang pertama itu validitas. Validitas di sini adalah validitas NIP dengan BKN, Hukdis Hukuman Disiplin, CLTN, cuti luar tanggungan negara. Yang kedua itu cek masa kerja kurang. Yang ketiga, rangkap usulan. Proses pengecekan nama di satu instansi yang sama ataupun instansi yang berbeda. Yang keempat itu cek kepemilikan, pengecekan kepemilikan tanda kehormatan sesuai dengan usulan yang dimaksud. Yang kelima, memiliki PK di atas. Yang dimaksudnya adalah sudah memiliki tanda kehormatan yang lebih tinggi namun meminta yang lebih rendah. Contohnya adalah misalkan Mbak Karin meminta 10 tahun padahal dia sudah dapat 20 tahun. Untuk solusi validitas NIP itu secara non-teknis, yang pertama adalah melakukan pengolahan data sistem BKN secara rutin. Jadi kami mohon Bapak Ibu melakukan pengupdatean data sesering mungkin. Yang kedua, lakukan pengolahan data baik itu juga untuk TNI dan Polri. Ini terkait masa kerja. Dalam perhitungan masa kerja itu yang pertama khususnya untuk ASN yaitu sama dengan TH dan bulan usulan. Di sini dipakainya tahun dan bulan dikurang NIP dalam kolom NIP 96. Maksud di sini adalah 9 karakter diambil digit ke-6. Contohnya seperti ini. Pengusulan tahun 2023 bulan 8 karena
masuk usulan di bulan 8 dikurang MIP G2 ini adalah kolom MIP yang akan diambil datanya 9,6. Berikutnya perhitungan masa kerja apabila calon memiliki HUKBIS ataupun CLTN. Ini merupakan perhitungan khusus jika pernah mengalami hukuman disiplin sedang ataupun berat, pernah diangkat menjadi pejabat negara dan pimpinan atau anggota lembaga non-struktural. Di sini ada rumus X sama dengan tahun CPNS dan A sama dengan tahun keperhitungan khusus dalam 10 tahun. Di sini juga ada rumus apabila 10 tahun maka X plus A min 10 sama dengan Y1. Nah, kita lihat contoh kasusnya di sini. Atas nama P dengan TMP CPNS di tahun 1990 pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang pada tahun 1992 sampai 1993 dan mengambil cuti luar tanggungan negara pada tahun 2019. Maka untuk menghitung ini seperti dicontoh, misalkan 10 tahun pertama itu di tahun 90 sampai tahun 2000 itu sudah 10 tahun. Dan di tahun ketiganya itu di tahun 93 selesai menjalani hukum. Maka perhitungannya adalah 1990 ditambah 3 yang merupakan hukuman disiplinnya, ditambah 10 tahun sama dengan di tahun 2003. Maka atas nama P bisa mendapatkan 10 tahun itu di tahun 2003. Tapi pada 10 tahun tahap kedua, sampai 2003 dan sampai 2013 tanpa masalah, maka 2003 ini ditambahkan saja 10 tahun menjadi 2013. Tetapi kalau misalkan 10 tahun tahap ketiga 2013 sampai 2003, di tahun ke-6 selesai mengambil cuti luar di tanggungan negara, maka perhitungannya itu dari 2013 ditambah dengan cuti tanggungannya 6, ditambah 10 sama dengan 2029. Jadi akan dimulai dari awal lagi. Berikutnya adalah rangkap usulan beda instansi. Secara non teknis ini, lakukan koordinasi dengan KL lain apabila terdapat pegawai dengan status kepegawaian pada instansi lain ataupun pindahan sebelum mengusulkan. Yang kedua, rangkap dalam satu usulan.